Ada 5.000 agama di seluruh dunia, tapi jangan khawatir karena agama lu lah yang paling benar. Gila, ini quote beneran loh. Ini quote bukan gue yang bikin-bikin, tapi memang ada. Nah, dengan quote ini gue suka banget quote-nya. Dan dari quote ini timbul pertanyaan. Nah, 5.000 Tuhan yang 5.000 agama yang ada di seluruh dunia itu, apakah mereka menyembah Tuhan yang berbeda-beda atau menyembah satu Tuhan yang sama dengan 5.000 nama yang berbeda-beda gitu loh. Karena kan kalau misalnya agamanya beda dan Tuhannya beda, pertanyaan gue lagi adalah apakah Tuhan itu mereka saling temenan atau mereka saling musuhan? Kalau seandainya mereka temenan, kenapa umat dari agama yang berbeda-beda ini pada musuhan? Ya gak sih? Ngerasa yang paling benar dan cuman mengklaim Tuhan mereka yang punya surga gitu. Ya gak sih? Pernah mikir gak sih? Nah, gue tuh dulu termasuk orang yang pernah punya framework berpikir, mungkin karena brainwash agama, brainwash orang-orang religius lah. Gue pernah punya pikiran kalau memang agama gue yang paling benar dan cuma gue yang tahu jalan surga gitu. Tapi lama-lama itu pudar, dan salah satu trigger yang paling menarik yang bisa gue ceritakan adalah kayak beberapa tahun lalu, 2017an mungkin ya, gue pernah punya project yang lumayan gede bareng YouTube sama Ma'arif Institute dan Wahid Foundation, yang mana notabene mereka adalah dua organisasi agama terbesar di Indonesia, Muslim, yang punya keyakinan yang berbeda sama gue gitu loh. Nah, kira-kira akhirnya proyeknya berjalan 2-3 tahun gitu, dan selama 2-3 tahun itu gue cukup intens ketemu mereka kan. Yang menarik adalah sepanjang perjalanan kita ngerjain proyek ini kan pasti banyak cerita dong ya. Nah, ketika kita cerita-cerita, kok gue menemukan banyak hal pengalaman spiritual yang rasanya mirip dengan pengalaman spiritual versinya gue gitu loh. Versi dari keyakinan gue, termasuk versi dari, nah maksud gue versi gue pribadi, sama termasuk dari versi yang diajarkan di framework agama gue gitu loh, agama yang gue pegang. Anyway, gue sekarang gak terlalu pusing sama agama, karena menurut gue lebih penting kenal entitas di balik agama itu gitu. Nah, ini yang cerita-cerita seperti ini tuh mengubah perspektif gue. Nah, jadi ketika kita cerita, gue ngerasa itu pengalaman spiritual yang sebenarnya sangat familiar dengan pengalaman spiritual yang sering gue dengar di konteksnya apa yang gue percaya gitu loh. Jadi gue bertanya-tanya, kayaknya entitas di balik ini sama deh. Nah, ketika gue cerita ini, ada orang-orang yang justru bilang, nah mungkin saatnya lu login gitu kan, mungkin ini hidayah buat lu. Nah, pertanyaan gue, kenapa nggak lu yang, kalau kita mirip nih ya, pertanyaannya kenapa gue yang harus lompat ke lu, kenapa lu nggak juga mau lompat ke gue gitu kan? Aneh kan? Dan semua sama-sama takut gitu loh untuk nyebrang. Ini ceritanya nggak spesifik ya. Ini gue nggak ada satu cerita spesifik sama mereka yang membuat gue berpikir ternyata entitas di belakang ini kelihatannya sama. Nah, tapi ada satu cerita yang sangat spesifik, mungkin jadi familiar kalau gue ceritain, yaitu waktu ini berkaitan sama Panji. Kalian kalau Panji itu udah cerita satu pengalaman spiritual dia di special show dia gitu loh. Dan cerita ini udah
dia share ke berbagai podcast juga gitu. Waktu dia cerita, dia waktu kuliah dia mimpin satu bukan pensi mah sekolah ya. Pokoknya satu event gede di acara kampusnya dia, dan dia jadi ketuanya. Terus acaranya berantakan gitu. Menurut dia berantakan pas hari on the day, pagi-pagi di hari itu gitu loh. Pas dia lihat semuanya berantakan, acak-acakan, dan dia nyerah. Dia bilang dia orang paling gagal. Terus tiba-tiba abis dia tidur, pas bangun-bangun dia dapat wisdom, dan pikirnya cepat. Dia ngeliat event projectnya dia, dan ternyata itu project yang paling sukses di acara itu di kampusnya gitu loh. Dan dia bilang statement yang sangat powerful yang dia bilang ya, kalau Tuhan gak nyerah sama lu, kenapa lu nyerah sama diri lu sendiri gitu loh. Siapa lu sehingga lu berani bilang lu nyerah sama diri lu sendiri? Karena Tuhan tuh gak nyerah sama lu. Nah, ketika dia cerita ini, gua merinding karena apa yang dia ceritakan itu kayak sangat powerful banget gitu loh. Kayak entitas yang sangat gua kenal. Sementara agama kita itu beda. Maksudnya kalau dilihat dari agama ya, itu beda. Tapi apa yang dia ceritain itu kayak itu entitas yang sangat gua kenal dan sangat familiar sama gua gitu loh. Nah, dengan pengalaman spiritual seperti itu, gua tuh sangat yakin kalau dia nggak akan menukar Tuhan yang dia kenal, yang dia punya pengalaman bersama Tuhan itu, dengan Tuhan yang lain, dengan nama lain, dengan nama Tuhan yang lain yang ditawarkan ke dia. Meskipun dengan janji-janji surga milik mereka, surga bukan milik dia gitu loh. Karena intinya kalau misalnya lu pindah agama, lu akan masuk surga gitu loh. Menurut gue ya, kalau orang udah punya pengalaman spiritual kayak gitu, ditawarin kayak apa nggak mungkin pindah. Dan orang yang nawarin pindah agama itu juga belum tentu orang yang punya pengalaman spiritual seperti apa yang dialamin. Nah, dari cerita ini, perspektif gue tentang Tuhan dan tentang agama tuh jadi berubah banget. Maksudnya ini bukan momen yang bikin berubah ya, tapi pengalaman sebelumnya kayak yang tadi sama pengalaman sama si Marif Institute dan Wahid Foundation itu, project itu membangun setup pemikiran yang men-trigger pemikiran gue kalau kayaknya Tuhannya sama nih. Nah, ini ditutup dengan cerita Panji beberapa tahun kemudian. Itu kayak mengkonfirmasi, kayaknya menurut gue memperkuat pemikiran kalau jangan-jangan kita tuh menyembah Tuhan yang sama, cuman angle-nya aja beda gitu loh. Dan kalau kita melihat ke satu entitas yang sama, ngapain kitanya ribut? Dan dari pengalaman itu, akhirnya muncul satu pertanyaan tolol di otak gua, yaitu emang Yesus agamanya Kristen ya? Emang Gautama itu agamanya Buddha ya? Atau emang Tuhan tuh agamanya apa sih? Sejak saat itu, kayaknya agama jadi nggak penting lagi buat gue.